Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, mohon maaf agak telat, enggak seperti biasanya karena barusan penutupan di Masjid Al-Amin. Acara tawakufan ta'lim di Masjid Jami Al-Amin Keramat Jati, samping Lipo Keramat Jati, samping Mall Keramat Jati situ Masjid Al-Amin. Tadi malam, tadi ba'dal maghrib penutupan. Maksud saya tadi ba'dal maghrib baru selesai. Barusan jam hampir setengah 9. Dan malam ini juga sekaligus tawakufan sementara yang saya pribadi, majelis yang diadakan di Masjid Jami Baitur Rahman malam Selasa ba'da Isya, dengan kita mengkaji, membaca, bermudzakarah kitab tafsir Jalalain dan kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini malam ke-8, ke-7. Malam ke-7 Sya'ban 1444 Hijriah. Yang tidak lama lagi kita akan memasuki malam nisif artinya separuh. Nisfu Sya'ban, pertengahan. Malam pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Jatuhnya malam Rabu, bukan malam Rabu ini, saatnya lagi ya. Malam Rabu ketemunya malam Rabu besok, saatnya lagi. Malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, banyak keutamaan, maziyah, kelebihan di dalamnya, melebihi malam-malam yang lainnya. Termasuk malam mustajab, ketika kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Ijabah. Dan itu nama lain dari Lailatul Nisfi min Sya'ban. Lailatul Ijabah, malam pengabulan doa. Lailatul Ghufran, malam pengampunan. Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Pembebasan hamba-hambanya dari api neraka. Kecuali di sana di dalam hadis Nabi bersabda, yattali'ullaha atau innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfirullahu li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memandang hambanya di malam nisfu Sya'ban lalu mengampuni makhluk-makhluknya kecuali orang yang menyekutukan Allah, kecuali yang berbuat syirik, yang menyembah selain Allah Ta'ala, yang menduakan Allah Ta'ala, dan musyahin yang bermusuhan. Yang bermusuhan, yang masih menyimpan permusuhan di dalam hatinya, di malam nisfu dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Dia enggak dapat maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Na'udzubillah, rugi. Sangat amat rugi orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu. Walaupun siangnya dia habis dapat uang miliaran, dia naik jabatan, naik pangkat, tetap rugi. Jabatan, pangkat, harta, uang semuanya akan habis, akan hilang, akan lenyap. Tapi pahala ampunan Allah Ta'ala kekal abadi, kekal selama-lamanya. Orang yang mendapatkan ampunan Allah berarti dia tidak akan disiksa. Dia dijauhkan dari api neraka, dari azab Allah Ta'ala. Nah, malam ini ya sedikit akan saya sampaikan mengenai keutamaan Sya'ban dan khususnya di malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa hadis yang terkait masalah nisfu Sya'ban. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tadi mengenai keutamaan malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya kecuali orang yang musyrik dan musyahin yang masih menyimpan permusuhan. Di dalam riwayat yang lain juga wala ila qati'ir rahim, selain illa li musyrikin au musyahinin wala ila qati'ir rahim, pemutus silaturahim. Yang memutuskan silaturahim di malam nisfu tidak mendapatkan ampunan Allah. Wala ila aqin liwalidayh, dan juga yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang durhaka kepada kedua orang tuanya juga dia tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Wala ila mudmini khamrin, dan orang yang masih mabuk.
Dia masih terus mabuk-mabukan di malam nisfu. Dia nggak tahu ini malam mustajab, malam pengabulan doa, malam mulia, malam yang agung, malam istimewa. Dia nggak peduli, masih mabuk, masih berzina. Dia pemutus silaturahim, durhaka sama orang tua. Lalu dia masih menyimpan asyahna, permusuhan. Orangnya disebut musyahin, yang masih menyimpan permusuhan, belum damai-damai juga sama saudara, sama tetangga, sama kawannya, sahabat-sahabatnya. Dia malam nisfu dia belum peace juga, belum peace. Dia belum damai-damai juga, belum peace juga, belum minta maafnya. Masih tetap gontok-gontokan, masih tetap berseteru, berkelahi, bertengkar, bermusuhan. Mungkin secara zahir dia tidak tampakkan permusuhannya, tetapi batinnya masih menyimpan dendam, dengki, kebencian, waliyadzubillah. Maka sebelum malam nisfu kita minta maaf sama saudara, teman, kita telepon atau WhatsApp aja, kita kirim WhatsApp aja deh. Atau banyak orang yang mesti saya minta maaf, udah pasang status. Kita pasang status minta maaf kepada semua kerabat, sahabat, tetangga. Apabila saya punya salah, baik ucapan maupun perbuatan, mohon maafnya. Untuk menyambut malam nisfu Sya'ban, malam mulia, malam yang istimewa. Saya khawatir, saya takut nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu. Jadi saya minta maafnya kepada semua yang membaca status saya ini, khususnya kepada kerabat, kepada tetangga, kepada sahabat. Nah gitu, apalagi juga kita memasuk bulan Ramadan yang mulia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Malam nisfu Sya'ban itu malam hari rayanya malaikat. Malam hari rayanya malaikat. Sebagaimana kita orang Islam, kita manusia, orang mukmin punya dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat punya dua malam hari raya. Yang pertama malam nisfu Sya'ban, kedua malam Lailatul Qadar. Dua malam hari rayanya malaikat. Kenapa malam? Kalau kita siang. Kalau kita malam tidur. Malam tidur, istirahat. Kebanyakan orang yang malam tidur memang buat istirahat. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Atau juga wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna naumakum subata, buat istirahat kalau malam itu. Sementara malaikat, mereka tidak tidur. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bukan nggak punya bapak, nggak punya ibu, anak yatim kan. Kalau ente anak yatim, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Jadi wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Jadi malam Idul Fitri dan Idul Adha itu dua hari rayanya kita. Hari raya Idul Adha dan Idul Fitri 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. Sementara malaikat hari rayanya itu malam nisfu Sya'ban sama malam Lailatul Qadar. Banyak nama-nama lain dari Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Disebut dengan Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Malam pembebasan, Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya yang tadinya akan divonis masuk neraka, diampuni dosanya, dibebaskan dari siksanya. Lailatul Mubarakah, malam keberkahan, malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Syafa'ah, malam pertolongan, malam syafaat. Lailatul Idul Malaika, tadi itu sudah. Lailatul Ijabah, malam pengabulan doa. Lailatul Takfir, wa min asma'iha Lailatul Takfir li'annaha tukaffiru dzunubas sana. Di antara nama malam nisfu Sya'ban Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Di malam nisfu Sya'ban penghapusan dosa setahun. Penghapusan dosa setahun di malam nisfu Sya'ban. Malam Jumat penghapusan dosa untuk 1 minggu. Tentu bagi orang yang ibadah, bagi orang yang memohon ampun kepada Allah, bagi orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau yang enggak ibadah, enggak memohon kepada Allah Ta'ala, yang masih terus menerus maksiat dan dosa, ya enggak dapat ampunan-ampunan tersebut. Malam Jumat tukaffiru dzunubal usbu', menghapuskan dosa seminggu. Wa Lailatul Qadar tukaffiru dzunubal umri.
Sementara Lailatul Qadar menghapuskan dosa sepanjang umur. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita diampuni oleh Allah Ta'ala kalau kita mendapatkan ampunan Allah di malam Lailatul Qadar. Kita memohon ampun, kita beribadah kepada Allah, dan Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita, memberikan ampunannya kepada kita. Maka ampunan tersebut untuk sepanjang tahun, sepanjang umur kita. Kalau untuk 1 tahun, malam nisfu Sya'ban. Untuk 1 minggu, malam Jumat. Juga disebut dengan Lailatul Qismah, malam pembagian rizki, pengaturan rizki dan pengaturan takdir. Ketetapan Allah Ta'ala ditentukan di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Banyak para ulama-ulama saleh dahulu, bahkan dari sejak zaman tabi'in. Al-Imam Khalid, dikatakan Imam Khalid bin Ma'dan kalau tidak salah, dan juga Imam Ishaq ibn Rahawayh, dan masih banyak lagi para ulama-ulama, mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dari sejak zaman tabi'in. Bukan bid'ah, bukan baru 100-200 tahun yang lalu. Sejak zaman tabi'in, ulama-ulama besar di zaman itu mereka menghidupkan malam bukan hanya ba'da maghrib sampai isya, bukan cuma hanya kayak kita nih sampai isya doang baca Yasin 3 kali, habis itu kelar pulang ke rumah nonton TV, ngomongin orang, ribah lagi, bohong lagi, nyaci maki lagi, lalu apalagi lalai lagi, lupa lagi, maksiat lagi dengan telinganya, maksiat dengan pandangannya, maksiat lagi. Dan berdoanya bukan hanya waktu itu aja, waktu baca Yasin 3 kali antara maghrib dan isya, pada isya, tengah malam, kita bangun tidur, sebelum subuh kita berdoa. Panjatkan doa yang banyak di malam nisfu Sya'ban, karena itu termasuk malam yang tidak ditolak permohonan kita. Doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Khalid bin Ma'dan, Imam Khalid bin Ma'dan termasuk tabi'in yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban di Syam. Ulama-ulama di negeri Syam itu meliputi Palestina, Jordania atau Al-Urdun bahasa Arabnya, Suriah, termasuk juga Lebanon, termasuk Syam. Di Ka'bah kan ada rukun Syami. Antara Hajar Ismail itu rukun Iraqi dan rukun Syami. Rukun Iraqi sejajar searah dengan negara Irak, rukun Syami sejajar dengan negeri Syam. Sebelah sini rukun Yamani, di sini Hajar Aswad. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kalau kita lagi tawaf. Nah, sementara antara Hajar Ismail, rukun Iraqi dan rukun Syami. Mohon doanya besok Jumat berangkat. Sekaligus ke Tarim, ke Hadramut. Ziarah Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Al-Imam Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Beliau ulama besar, pemimpin para wali di zamannya. Bahkan bukan di zaman, setiap masa, sepanjang sejarah beliau pemimpin para aulia. Sehingga beliau pernah berkata, Imam Al-Faqih Al-Muqaddam pernah mengatakan, ana fil aulia ka Muhammadin fil anbiya. Saya di kalangan para wali, di antara para wali seperti Nabi Muhammad di antara para nabi, di pemimpinnya. Ana fil aulia ka Muhammadin fil anbiya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga, qadami hada ala raqabati kulli wali. Tumit saya ini, kaki saya ini di atas pundaknya semua para wali. Al-Imam Khalid bin Ma'dan, Al-Imam Luqman bin Amir, dan juga Imam Ishaq bin Rahawayh. Dan sejak zaman tabi'in, generasi setelah sahabat yang belajar langsung kepada para sahabat, mereka menghidupkan malam nisfu. Bukan bid'ah, bukan bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Apaan tuh masjid bawa air malam nisfu, doa, kumpul bareng, baca Yasin bareng, munajat bareng, bid'ah. Bid'ah dia kagak tahu. Tabi'in saja Imam Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul, Imam Luqman bin Amir, Imam Ishaq bin Rahawayh, itu yang langsung belajar kepada sahabat-sahabat Nabi, generasi setelah sahabat. Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Masjid-masjid mereka makmur, bahkan semalam suntuk. Yang sholat sunnah, yang zikir, yang istighfar,
yang baca Quran, yang mereka buat halaqah-halaqah pengajian, yang mereka berzikir, beristighfar, baca sholawat, dan seterusnya di malam nisfu Sya'ban. Munajat, mereka memperbanyak sholat-sholat sunnah, baik witirnya sampai 11 rakaat, ba'diyah isyanya 4 rakaat, bukan 2 lagi, ba'diyah isyanya yang afdal 4 rakaat. Siapa orang yang melazimkan ba'diyah isya 4 rakaat, maka seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Yang lazim, yang kontinu 4 rakaat ba'diyah isya setiap malam, dia sama seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Nggak nunggu setahun sekali Lailatul Qadar, setiap malam bisa. Setiap malam buat dia Lailatul Qadar. Kapan itu? Ketika dia ba'diyah isya 4 rakaat. Salat ba'diyah isyanya 4 rakaat, maka dia mendapatkan malam Lailatul Qadar setiap malam. Subhanallah. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, apalagi setahun sekali, tiap malam. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaqul fariq. Semoga Allah Ta'ala berikan kita pertolongan, kekuatan, kesungguhan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Di malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya sebanyak sejumlah bulu-bulu kambing yang dimiliki oleh suku Bani Kalab. Ada kabilah, satu suku yang banyak memelihara kambing, yang disebut dengan suku Bani Kalab. Jadi mereka banyak ternak memelihara kambing. Di malam nisfu Sya'ban Allah Ta'ala mengampuni hamba-hambanya lebih banyak daripada jumlah bulu-bulu kambing yang ada di suku Bani Kalab. Bukan sejumlah kambingnya, tetapi sejumlah sebilangan bulu kambingnya. Gak usah 1000 ekor kambing, 10 ekor, 1 ekor aja coba ente hitung. Ente bisa mampu gak, sanggup gak ngitung satu kambing berapa jumlah bulunya, berapa helai bulunya itu? Ya ngapain juga kita ngitungin, gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan ngitungin bulu kambing ada berapa banyak tuh. Gak usah 1 ekor, mungkin buntutnya aja udah bingung, kita udah keder. Yang ada di buntutnya aja, atau di kakinya aja, 1 kakinya aja kita kagak. Itu berapa helai, berapa jumlah bulu kambing tersebut. Di malam nisfu Sya'ban lebih banyak daripada itu hamba-hambanya yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi perihal bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang barakah, disebut dengan Sya'ban, yatasya'abu minhu khairun katsir, bercabang darinya dan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang banyak. Kejadian peristiwa tahwilul qiblah, pemindahan arah kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Dan juga turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jeda dulu sebentar nih. Turunnya ayat perintah untuk kita bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi di malam di bulan Sya'ban. Turunnya di bulan Sya'ban, maka dari itu di bulan Sya'ban kita perbanyak solawat. Minimal orang yang dia dimasukkan, dikategorikan orang yang minal muksirin, termasuk orang yang sudah mulai dikategorikan banyak baca sholawat, minimal 300 kali dalam sehari. Sebagian ulama mengatakan 400 kali. 300 atau 400 kali baru dimasukkan ke dalam golongan orang yang ya termasuk orang yang baca sholawat. Para aulia sih ribuan kali mereka baca sholawatnya setiap hari. Ada 5.000, 10.000, 20.000 kali baca sholawatnya setiap hari. Subhanallah, gimana enggak mulia kedudukan mereka di sisi Allah, gimana mereka enggak dikenal oleh Allah, oleh Nabi. Tentu Nabi sudah sangat pasti mengenalnya. Nabi udah enggak mungkin salah mengenal. Oh si fulan, si anu yang setiap hari baca sholawat kepadaku 10.000, setiap hari baca sholawatnya 5.000. Oh Allah, subhanallah, udah pasti dikenal. Mang ente, mang kita belum tentu dikenal nih. Sehari berapa kali? Dari sejak tadi subuh sampai sekarang coba berapa kali kita baca sholawat? Masih dihitung sama jari kali ya? Masih bisa dihitung sama jari, paling 20, 30, 50. Ya paling enggak kita dalam sehari itu 300, 400 kali. Di bulan Sya'ban lebih diperbanyak lagi jumlahnya, nominalnya. Apalagi nanti di malam nisfu
Ya di malam, ya setiap malam di bulan Sya'ban. Dan juga di bulan Sya'ban ini laporan tahunan. Amal kita, perbuatan kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala, laporan tahunan di bulan Sya'ban. Ada laporan mingguan setiap hari Kamis. Ada riwayat hari Senin juga. Makanya Nabi SAW beliau berpuasa di hari Kamis karena hari dilaporkan dan disodorkan amal kita, perbuatan kita kepada Allah. Yang laporan harian setiap subuh ama asar. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar fayajtami'una fi salatil fajri. Jadi malaikat silih berganti, yata'aqabuna fikum, silih berganti, aplusan, sip-sipan. Bukan sip beneran, sip-sipan. Jadi sip-sipan, aplusan, gantian, silih berganti, yata'aqabuna. Ta'aqaba yata'aqabuna fikum, silih berganti malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Bukan satpam doang yang jaga rumah majikannya. Ada yang jaga malam, ada yang tugas siang. Malaikat jaga siang, jaga bumi nih. Yang menjaga bumi, yang menjaga siang, ada tugasnya malaikat yang menjaga siang. Yang malam ada juga malaikat yang menjaga bumi di malam hari. Silih berganti malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Ketemunya itu di sholat subuh sama sholat asar. Sholat subuh malaikat penjaga malam, dia mau naik ke langit, udah selesai jaga malam. Malaikat penjaga siang dia mau mulai memulai jaga siang di waktu subuh. Di waktu asar malaikat penjaga siang mau naik ke langit, udah selesai jaga siang. Yang menjaga malam dia turun akan memulai menjaga malam. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku, kaum mukminin yang beriman kepadaku. Maka malaikat tersebut mengatakan, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami mendatangi mereka, atainahum wa hum yusallun, ketika kami mendatangi mereka, mereka lagi sholat. Ketika kami meninggalkan mereka, mereka juga lagi sholat. Sholat asar sama sholat subuh. Dan ini yang dimaksud dengan salatul wusta di dalam ayat Al-Quran. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lebih utama lagi salatul wusta. Sebagian ahli tafsir salat subuh, sebagian lagi mengatakan salat asar. Dan juga di dalam hadis, man shalal bardaini dakhal jannah. Man shalal bardaini dakhal jannah. Siapa yang salat di waktu yang sejuk, di waktu yang dingin, subuh sama asar, maka dia akan masuk surga. Kalau sudah dia bisa menjaga salat subuh sama salat asar, maka yang lain lebih mudah. Ada riwayat lau ya'lamu ummati ma fil atamah ma fi salatul subhi wa salatil isya, atau yang disebut dengan al atamah, la atauhuma walau habwa. Seandainya umatku, atau kama qala Rasulullah, ini bil makna di dalam hadis, bil makna artinya seandainya umatku tahu apa yang ada di salat subuh dan salat isya, maka mereka tidak bisa mendatangi salat subuh dan salat isya dengan berjamaah, maka mereka akan mendatanginya sekalipun merangkak. Sekalipun merangkak, mereka akan mendatangi masjid untuk berjamaah salat subuh dan salat isya. Isya lagi macet di jalanan, belum nyampe, kejebak macet. Subuh belum bangun, ya Allah. Apalagi hujan, udah berapa hari ini hujan mulu. Pas bangun jam 7, jam 8, ya Allah, mana itu? Subuhnya lewat. Kalau udah kita begadang, mungkin habis nonton bola, habis begadang bapak-bapak nih, udah jam 2, jam 3, terus bablasin sampai subuh sekalian, melekin sampai subuh. Kalau udah jam segitu belum bisa tidur. Kalau udah segitu baru ngantuk jam 2, jam 3. Nah terus tidur, ya alamat udah. Alamat bakal bablas deh. Jadi kalau mau tidur ya habis subuh, tapi habis subuh makruh. Tidur habis subuh, langsung habis subuh makruh, nunggu isyraq. Nunggu sunrise dulu nanti. Nunggu terbit matahari baru kita tidur. Setelah subuh sampai isyraq sebelum terbit matahari makruh. Dan itu waktu Allah akan membagi-bagikan rezeki. Tapi orang dulu bilang rezeki keburu dipatok ayam katanya. Dan sampai kita diduluin ayam.
Jangan sampai keduluan ayam, rezeki kita udah dipatok duluan sama ayam. Itu ungkapan makruh tidur habis subuh hingga isyraq. Udah sekitar setengah 7, jam 7, umpama kita malam belum tidur, ngantuk, kurang tidur, ya baru boleh. Jangan langsung habis subuh. As-subhatu tamna'ur rizq. Tidur habis subuh itu mencegah rizki. Mencegah rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan diminum dulu kopinya. Nah udah habis. Allah berarti telat ya. Aneh yang telat. Alhamdulillah. Jadi malam tawakufan, kita nggak ngaji dulu ya. Kita nggak teruskan dulu. Kita baca tentang yang hal-hal yang berkaitan dengan Sya'ban dan yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, malam yang tidak ditolak itu doa, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, ada 4 dalam satu riwayat hadis. Di dalam riwayat yang lain ada 5. Ditambahkan malam Jumat, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dan malam Jumat ini la turaddu fihinna doa, tidak ditolak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keutamaan bulan Rajab yang lalu, bulan yang lalu yang sudah kita tinggalkan, yang paling utama di bulan Rajab puluhan pertama. Karena ada malam pertamanya itu yang paling utama. Keutamaan bulan Rajab di puluhan pertama. Keutamaan bulan ini Sya'ban di puluhan kedua. Yang ada di tengah puluhan kedua karena ada malam nisfunya itu, malam pertengahan, malam ke-15. Dan yang paling utama di bulan Ramadan, ya semua Ramadan, semua hari-hari di bulan Ramadan utama. Semua hari spesial, setiap detik pun spesial di bulan Ramadan. Tetapi yang paling utama lagi, yang paling mulia lagi di puluhan terakhirnya. Keutamaan Rajab di puluhan pertama, keutamaan Sya'ban di puluhan kedua, di tengah, keutamaan Ramadan di puluhan terakhir karena ada Lailatul Qadar. Itu hari rayanya malaikat, malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Sya'ban, sebelum kita memasuki Ramadan, kita biasakan dari sekarang untuk pemanasan. Untuk pemanasan, persiapan menghadapi Ramadan, ambil itu mushaf. Ambil itu mushaf, Al-Quran kita baca. Kita baca walaupun seayat, 2 ayat, 1 ayat, 2 ayat, udah taruh, nggak apa-apa. Mungkin karena masih alergi, masih selama ini masih musuhan sama Quran, astagfirullahaladzim. Apalagi ada niat mau nginjak Quran, sumpah mau nginjak Quran, tapi dia udah minta maaf tuh. Udah minta maaf seorang bupati, kalau saya begini saya siap menginjak Al-Quran katanya. Tapi itu bupati udah minta maaf. Nah ini Al-Quran yang kita baca setiap hari, yang akan menjadi penolong bagi kita nanti di dalam kubur, yang akan menjadi penolong nanti kita di akhirat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran nanti di hari kiamat, di akhirat akan menjadi penolong bagi kalian. Kadang Nabi dan para sahabat semalam mereka menghatamkan Al-Quran, dibaca 30 juz. Semalaman suntuk menghatamkan Al-Quran 30 juz. Kadang semalaman hanya mengulang-ulang 3 ayat. Kadang semalaman Nabi, para sahabat, para wali-wali juga mengulang-ulang hanya 1 halaman, dibaca 1 halaman diulang-ulang. Bahkan ada aulia dan sahabat Nabi juga, bahkan Nabi sendiri berjam-jam semalaman, bahkan semalam suntuk hanya membaca 1 ayat. Diulang-ulang 1 ayat tersebut, difahami sampai mereka menangis, sampai mereka sedih, meneteskan air mata, takut kepada Allah Ta'ala. Diulang-ulang. Jadi para aulia pun begitu. Ada semalaman hatam Quran, ada semalaman cuma 1 juz, ada semalaman hanya setengah juz, ada 1 halaman, ada yang cuma hanya beberapa ayat diulang-ulang. Allahu Akbar, begitu. Jadi jangan hanya kita berlomba-lomba main banyak-banyakan hatam. Baru hari ke-5, hari ke-6 lu udah berapa kali hatam? Atau lu udah berapa juz? Oh, gua udah 10 juz nih baru 2 hari. Gua 5 hari gua udah hatam Quran nih. Jangan main banyak-banyakannya doang. Baca dengan tadabbur, dengan penuh perenungan, penghayatan.
Yang baca Al-Quran dengan tadabbur walaupun sedikit jauh lebih utama dibanding banyak tetapi tidak ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Berarti kalau kita tidak tadabbur, hati kita sudah tertutup, terkunci. Ada seorang wali minal aulia di Hadramut, Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau kalau baca Quran tuh berasa nikmat di tenggorokannya. Seperti ada minuman yang manis, yang lezat, yang sejuk di tenggorokannya. Kayak minum apa ya, minuman-minuman yang segar dah. Minuman apa, misalkan apa, sop buah, es teler gitu yang enak, yang mahal. Wow, enak, sejuk. Nah, mereka para aulia kalau baca Quran tuh merasakan nikmat seperti itu. Di antara mereka yang terkenal Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, sehingga beliau kalau puasa di siang hari bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena beliau juga ingin merasakan dahaga, haus sebagaimana orang lain pada umumnya. Karena kalau baca Quran berasa kayak ada cairan, sejuk, enak, nikmat. Seperti ada minuman yang beliau rasakan lezatnya luar biasa. Kalau ente berasa begitu gimana? Mumpung, baca Quran mulu. Biar gak haus, biar tenggorokannya segar terus, enak. Kayak ada minuman yang segar, subhanallah. Bukan seperti memang jelas-jelas seperti ada minuman, bukan halusinasi, bukan seakan-akan, memang jelas-jelas seperti ada minuman, terasa nikmat luar biasa tenggorokannya. Oh Allah, subhanallah. Kita kapan tuh boro-boro ngerasa begitu? Yang ada kita pengen buru-buru kalau baca Quran ya. Baru 10 menit aja udah sempat banget tuh mata. Baru 10 menit udah sempat banget, udah ngantuk aja tuh mata. Tapi ngobrol 2 jam kagak berasa. Main HP, main game, anak-anak, bukan cuma anak-anak, bapak-bapak, main lato-lato. Puas saja. Ya, boleh sambil main lato-lato sambil zikir. Sambil main lato-lato sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, silakan main lato-lato tapi sambil zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi terus zikir. Jadi melato-latonya enggak rugi nanti di akhirat. Dia ada dapat pahala. Jadi ladang pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah, mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban atau dengan nisfu Sya'ban, atau yang berkaitan dengan masalah puasa. Dengan masalah puasa. Lagi puasa nanti jangan korek kuping pakai cotton bud, batal. Jangan korek kuping pakai alat tuh. Tapi kalau pakai jari nggak apa-apa. Kuping kita gatel atau mau bersihin kuping gatel, nggak pakai jari yang terkecil, jari kelingking kita. Mau sedalam-dalamnya, mau dipaksa, disodok sedalam-dalamnya nggak masalah, nggak batal. Ditekan yang kencang ke kuping nggak batal. Tapi kalau pakai alat, pakai cotton bud, batal, karena nggak bisa dijangkau oleh kelingking kita. Selama kelingking kita masih bisa kejangkau, itu nggak batal. Tapi kalau pakai alat cotton bud, maka batal. Kalau nggak darurat jangan. Kecuali memang kita darurat, betul-betul sakit hidung kita, pilek, flu dan pilek, ya maka boleh. Itu kalau memang sakit, memang diperlukan indal hajah. Tapi kalau kita nggak sakit, makruh. Seperti mencium minyak wangi, memakai minyak wangi, mencium parfum minyak wangi, makruh. Mengenakan minyak wangi makruh. Kalau siwak ada 2 pendapat. Dari subuh sampai sebelum zuhur sampai waktu zawal boleh. Setelah zawal zuhur makruh sebagian ulama. Sebagian yang lain lagi Imam Nawawi berpendapat tidak makruh, tetap boleh. Itu yang diamalkan oleh ulama-ulama para fuqaha di Hadramut. Tetap mereka walaupun zuhur bulan puasa pakai siwak. Ba'diyah zuhur masih pakai siwak. Asar baru enggak. Salat asar baru mereka tidak menggunakan siwak. Tapi zuhur, ba'diyah zuhur masih pakai siwak di bulan Ramadan. Ya, banyak hal-hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Bekam gimana bekam? Bekam makruh. Bekam hijamah makruh karena bikin lemas. Itu di antara ilahnya, penyebabnya karena yudhiful badan, membuat badan lemas. Itu dengan hijamah.
Kalau tadi kan dikatakan mengenai syarat mabuk pun juga ketika malam itu diampuni. Tidak, itu yang dikecualikan. Tidak. Yang masih mabuk. Yang masih mabuk, tapi yang udah taubat enggak. Ya udah taubat sih dapat ampunan. Yang tidak diampuni wala ila mudmini khamrin, di malam nisfu masih mabuk. Yang terus menerus mudmin. Yang mudmin yang masih terus menerus di malam nisfu pun dia masih mabuk, masih mengkonsumsi narkoba, itu tidak mendapatkan ampunan Allah. Itu kan pelakunya gitu. Kalau penyedianya kita Apanya? penyedianya, misalnya para pedagangnya. Ya sama juga. Ya sama semuanya. Yang beli, yang menyediakan, pengedarnya semua. Jadi kalau di malam nisfu dia harus taubat. Dia harus taubat. Insya Allah setelah keberkahan dia taubat istighfar dia malam nisfu, nanti besoknya dia berhenti. Insya Allah nanti dia berhenti kalau dia mau taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi mungkin masalah puasa. Ini yang kira-kira yang penting banget di bulan puasa. Bagaimana hukum menelan ludah? Ludah sih suci. Ludah boleh, menelan ludah boleh. Selama itu ludah murni milik kita. Bukan ludah orang lain. Kalau menelan ludah orang lain batal. Atau ludah sendiri tapi sudah bercampur dengan sesuatu syai'un ajnabi. Udah bercampur dengan darah, itu batal. Gigi kita berdarah. Jadi ludahnya bercampur darah kita telan, batal. Karena bercampur darah ludahnya. Kalau ludahnya bercampur dengan sesuatu yang lain, tidak khalis, tidak murni, maka batal. Tapi kalau ludahnya murni, tidak membatalkan puasa. Kita menelan ludah kita sendiri tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau sudah bercampur dengan darah dengan yang lainnya. Atau selama masih di dalam mulut. Kalau sudah keluar mulut, itu ludah kita tumpahin di piring. Kita kumpulin di piring, habis itu diminum, ditenggak, batal. Ini umpama. Andai kata misalnya jikalau umpama ada orang yang begitu yang jorok, umpama ya. Kan umpama di dalam fikih itu banyak lau umpama jikalau misalnya. Jadi kalau sudah keluar dari batasan bibir ludah kita telan lagi batal. Selama masih belum di batas bibir, masih di dalam mulut, maka tidak batal. Kalau reak, dahak yang dari kepala ini, dari kepala kita, dari hidung, kalau dia meluncur sendiri dan di tenggorokan bagian dalam makhraj huruf H itu tidak batal. Makhraj huruf H itu bagian dalam. Tapi kalau makhraj huruf H tenggorokan bagian atas pangkal, terus kita masuk dalam mulut kita telan, batal. Tapi kalau nggak sempat masuk dalam mulut, dia nyelonong sendiri itu dahak, maka tidak batal. Hukum suntik bagaimana? Suntik kalau itu mughadziyah. Mughadziyah itu sebagai makanan suplemen seperti infus, maka batal. Tapi kalau suntik di pinggul, di pantat, maka tidak batal karena itu bukan sebagai pengganti makanan, bukan mughadziyah. Bukan sebagai pengganti daripada ghidha makanan, maka enggak batal. Kalau infus batal karena infus suplemen sebagai pengganti dari makanan. Maka itu batal. Lalu pokoknya ada kaidah innamal wudu mimma kharaj wa innamas shaumu mimma dakhal. Yang membatalkan wudu itu sesuatu yang keluar. Yang membatalkan puasa sesuatu yang masuk. Yang membatalkan wudu sesuatu yang keluar, yang membatalkan puasa sesuatu yang masuk. Sampai seandainya ada seseorang, maaf ini, dia mau buang hajat, mau BAB, mau buang airnya nggak jadi, yang keluar cacing. Itu cacing mau keluar, dia nongol dikit, habis itu masuk lagi, batal tuh puasanya. Iseng banget tuh cacing. Iseng banget tuh cacing. Jadi dia baru nongol dikit, palanya atau baru sebagian badannya, dia nongol, dia keluar, habis itu masuk lagi, batal tuh puasa kita. Tapi bukan berarti kalau batal langsung kita boleh makan, minum, kagak. Kita tetap harus imsak, wajib menahan. Wajib menahan seperti orang puasa pada umumnya sampai maghrib. Tapi puasanya nggak sah, nanti diqodho. Seperti orang yang lupa niat, semalam ana lupa kagak niat.
dia wajib menahan. Imsak itu bukan waktu imsak yang 10 menit sebelum subuh. Imsak itu menahan. Amsaka yumsiku imsakan fahuwa mumsik, orang yang menahan diri, menahan dari makan dan minum, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu namanya imsak. Orangnya disebut mumsik. Orang yang lupa niat tetap pas waktu zuhur atau di pagi hari jam 7 jam 8 dia lupa. Dia baru ingat. Jangan-jangan iya ana semalam enggak niat. Semalam ana enggak niat puasa tuh, ya Allah. Gimana nih? Puasanya enggak sah, tapi tetap wajib menahan sampai maghrib. Kayak orang puasa, dia tetap nahan sampai maghrib seperti orang puasa, tapi puasanya nanti harus diqadha. Begitu pula orang yang menyangka masih ada waktu, masih malam, dia makan, nggak tahunya pas dia lagi makan dengar adzan, atau pas dia lagi makan tiba-tiba dia ngeliat orang di masjid udah pada sholat subuh, lagi ngunyah lah, orang lagi pada sholat subuh, nggak sah puasanya nggak sah karena dia lagi ngunyah sementara orang udah sholat. Berarti kalau udah sholat kan udah adzan dari tadi, namanya udah 10 menit udah 15 menit, berarti dia nggak sah puasanya, tetapi dia harus tetap menahan sampai maghrib. Kayak orang puasa, dia nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib, nanti di lain waktu diqadha, wajib dia qadha. Ya banyak perihal masalah puasa, baik puasa Ramadan. Jadi yang wajib itu puasa Ramadan, qadhanya Ramadan, puasa kafarah tebusan dari itu kan banyak puasa kafarah. Atau puasa nazar, puasa yang dinadarkan juga itu berubah menjadi wajib. Sesuatu ibadah yang bukan wajib, yang sunnah, jika dinadarkan maka berubah menjadi wajib atau fardu. Puasa sunnah, ada puasa sunnah tahunan. Puasa sunnah yang tahunan, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, itu puasa sunnah yang tahunan. Ada puasa sunnah bulanan, Ayyamul Bidh 13, 14, 15 di pertengahan bulan, Ayyamul Bidh. Dan juga 3 hari berikutnya di penghujung, 3 hari yang di penghujung bulan disebut dengan Ayyamus Sud 27, 28, 29 atau 28, 29, 30. Itu yang puasa sunnah bulanan. Puasa sunnah mingguan Senin Kamis. Puasa sunnah yang mingguan Senin Kamis. Nah, puasa yang bahasa Arabnya saum atau siam, soma yasumu sauman, masdarnya bisa sauman atau juga boleh siaman. As-saum lughatan al-imsak, menahan diri. Wa syar'an wa istilahan, menurut syariat, di dalam penjelasan para ulama, menurut terminologi para ulama fuqaha, imsakun ma'ruf, menahan sesuatu yang sudah diketahui dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Imsakun ma'ruf an jamil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbit fajar waktu subuh sampai terbenam matahari. Ya, banyak sunnah puasa, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu sunnah. Walaupun kita mampu, kita kuat. Anak kuat walaupun kagak sahur, anak kuat, anak mampu, anak biasa walaupun kagak sahur juga tetap mampu puasa, tetap sunnahnya sahur. Walaupun ente kuat kagak sahur, tetap sunnahnya sahur, disunahkan sahur. Tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Ada sahur, ada suhur. Sahur makan di waktu sahar. Waktu sepertiga malam terakhir disebut sahar. Setengah 2, jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4, jam 4 itu waktu sahar, waktu sepertiga malam terakhir. Nah, makan di waktu sahar namanya sahur. Perbuatannya tuh, ngegarasnya tuh, makan di waktu sahar disebut sahur. Makanannya, makanan yang dimakan ketika sahur namanya suhur. Jadi ada sahur, ada suhur. Nah, sekarang kita nyebutnya waktu sahur. Padahal waktunya disebut sahar. Waktu sahar, bukan waktu sahur. Atau maksudnya waktu untuk makan sahur gitu kali maksudnya. Kalau waktunya disebut sahar. Makan di waktu sahar disebut sahur. Makanannya itu disebut suhur.
Jadi sunnah kita makan sahur. Makin akhir makin mendekat subuh afdol. Orang ada yang sahur jam 2. Yang sahur jam 2 sama yang sahur setengah 4, bagusan afdolnya yang setengah 4. Ibu apa udah lapar paginya katanya. Sahur jam 2, pagi-pagi jam 8 udah lapar maning. Udah lapar lagi. Jadi semakin mendekati subuh afdol. Sebaliknya kalau berbuka disegerakan, menyegerakan berbuka, itu diantara sunnah-sunnahnya puasa. Pas adzan langsung kita buka. Pakai apa bukanya? Pakai korma. Jenis korma yang paling utama ketika berbuka jenis rutob, yang baru matang, yang masih basah, rutob. Rotob artinya basah. Rutob korma yang masih basah, yang baru matang, yang paling enak tuh kayak sawo, empuk, lembek, itu rutob. Nggak ada rutob maka ya makan jenis korma yang lain. Busur sebelum menjadi rutob namanya busrun, baksin ro busur, atau yang udah kering yang disebut dengan tamar. Nggak ada korma zam-zam, nggak ada korma zam-zam, nggak ada zam-zam air putih biasa. Nah, jadi kalau nggak ada korma zam-zam dulu. Nah kalau nggak ada zam-zam baru air kampung Makassar. Air biasa, air tanah kita, air tanah. Kalau nggak ada zam-zam. Jadi afdalan korma dibanding air putih. Jangan air putih dulu, jangan langsung minum pas dengar adzan. Korma dulu. Korma baru air, jangan air dulu baru korma, terbalik. Karena lebih utama derajat afdaliyahnya itu korma dulu, baru air. Kalau air kagak ada maka hulwun, sesuatu yang manisnya alami, yang tidak dimasak, yang tidak terkena sentuhan api, namanya hulwun. Ada halwa, beda. Hulwun yang tidak terkena sentuhan api, yang tidak dimasak, seperti buah-buahan. Makan semangka, pas buka langsung makan semangka, nggak ada korma, nggak ada air, maka semangka. Yang alami, yang tidak dimasak, yang tidak kena sentuhan api. Kalau tidak ada, maka yang manis juga tetapi yang kena sentuhan api. Halwa, kolak contohnya. Ya kolak tuh halwa, kolak tuh halwa, bukan hulwun. Kalau hulwun yang manisnya alami, yang tidak dimasak, yang malam tamassahun nar, yang tidak terkena sentuhan api, itu lebih utama. Baru yang manis itu yang buatan, yang dimasak, seperti kolak dan sebagainya. Jadi kurma, setelah kurma airnya juga air zam-zam kalau ada. Kalau nggak ada zam-zam itu air biasa. Nggak ada air maka hulwun, yang manisnya alami. Nggak ada hulwun maka yang buatan, yang manisnya buatan seperti kolak dan sebagainya. Nggak ada juga melihat yang manis-manis. Lihat Pak Rahman yang manis. Jadi ya derajat afdaliyahnya itu korma dulu, jangan air dulu. Ini tenggorokan kering nih, mesti kena air dulu. Salah, tar dulu, tahan dulu. Karena kandungan glukosa yang ada di korma itu subhanallah bisa kembali menerangi pandangan mata. Bisa kembali mata itu terang, kembali menerangkan pandangan mata ini dengan kandungan glukosa yang ada di dalam kurma, subhanallah. Sehingga yang tadinya kita udah mulai redup pandangan, lemas, jumlahnya afdalnya ganjil tentunya. 1, 3, 9 juga ganjil, 21 juga ganjil. Ini ganjil lah. Ganjil tapi jangan 21, mas 21 kagak makan nasi ntar. 21 kagak makan nasi, kenyang. Apalagi kurma yang gede-gede, kurma Tunis, kurma Irak gede-gede. Nah itu kurma, setelah kurma baru kita minum air. Kalau udah zam-zam ya zam-zam. Insyaallah besok saya minta doanya, mudah-mudahan selamat, sehat afiat. Saya dapat beberapa hari puasa di sana nanti. Dapat beberapa hari puasa di sana. Jadi kurma sama zam-zam di sana. Nah, di sini ada juga tapi mesti beli. Mesti beli ya zam-zam ya. Baik, mungkin ada lagi atau waktu sudah cukup. Berkumur kalau berkumur itu masyru', yang disunahkan seperti berwudu tetap boleh. Madmadah berkumur di dalam wudu tetap disunahkan. Tetapi kan sunahnya hanya 3 kali. Dia sengaja kumurnya 4 kali, 5 kali, itu tidak disunahkan. Kalau berkumur melebihi yang masyru', melebihi yang dianjurkan, melebihi yang disyariatkan, dia kumurnya 4 kali, 5 kali, yang keempat dan kelima nggak sengaja tertelan, batal.
Walaupun saya nggak sengaja tertelan, batal karena ente sudah lebih dari masyru', lebih berkumur daripada yang batasan yang disyariatkan, yang diperintahkan. Yang diperintahkan kan hanya 3 kali maksimal berkumur di dalam wudu, sementara lagi puasa kumurnya sampai 5 kali, 7 kali. Nggak sengaja ketelan tetap batal walaupun nggak sengaja. Sama kayak mandi juga makruh. Jangan mandinya kalau mandi sebelum subuh. Kalau mandi wajib baru nggak apa-apa. Mandi wajib, mandi hadas. Tetapi makruh habis subuh masih punya hadas, subuh 4:30, mandi jam 5, berarti setengah jam tadi dia, selama setengah jam dia sudah masuk puasa, dia belum mandi hadas, makruh hukumnya. Jadi kalau mau mandi hadas sebelum subuh. Setelah subuh boleh tetap sah puasanya, tetapi makruh. Berarti 15 menit, 20 menit, setengah jam setelah subuh dia baru mandi, tetap sah puasanya tetapi makruh. Kalau mandi yang masyru', mandi yang baik mandi hadas yang wajib atau mandi di hari Jumat untuk sholat Jumat, nggak sengaja masuk ke telinga atau tertelan masuk ke tenggorokan, nggak sengaja, nggak batal. Tapi kalau mandinya litabarrud atau litabrid, hanya adem-ademan, dingin-dinginan, siang, panas, dia sengaja mandi bukan mandi yang masyru', bukan mandi yang disyariatkan, bukan mandi yang diperintahkan, bukan mandi yang wajib, bukan mandi yang sunnah, dia mandi biasa, tertelan masuk air, batal walaupun nggak sengaja. Apalagi berendam, apalagi berenang. Jadi kalau puasa lagi jangan berenang, lagi puasa jangan berenang. Masuk air nggak sengaja tetap batal. Kemasukan air walaupun nggak sengaja tetap batal karena berenang atau dia berendam atau mandi bukan mandi yang wajib atau yang sunnah, bukan mandi yang masyru', sekalipun tidak disengaja kemasukan air hukumnya batal. Tapi kalau mandi yang wajib, lagi mandi wajib nggak sengaja tertelan nggak batal. Nggak sengaja masuk air lewat kuping, nggak sengaja pas lagi tiba-tiba masukkan masuk ke mulut, nggak sengaja ketelan, nggak batal karena itu mandinya mandi yang masyru', mandi yang disyariatkan dan nggak sengaja tertelannya. Tapi kalau bukan mandi yang masyru', sekalipun nggak sengaja tertelan maka batal. Jadi kalau lagi puasa wudu cukup sekali aja kumurnya sekali aja, jangan kumur 3 kali yang keluarnya yang dilepain cuma 1. Kumur 3 kali yang dilepainnya cuma sekali lah. Yang 2-nya mana tuh? Yang 2-nya dimasukin dengan jadi telan ya batal tuh mah. Zaman dulu makan bakwan 3 bayarnya 1 ya. Di zaman masih kecil juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kumur-kumur pakai air kelapa tapi nggak diminum berarti Makruh kan ada rasanya tuh manisnya segala itu makruh. Ibu-ibu juga kalau untuk nyicipin yang lagi masak kalau memang diperlukan nggak apa-apa. Diperlukan dia nggak tahu. Tapi kalau dia udah piawai, dia udah biasa masak, dia udah pakai feeling udah garamnya sekian. Jadi garam dia udah pakai feeling terbiasa, gak usah pakai dicicipin lagi bu. Ini enggak sengaja cicipin, habis itu ditelan, batal tuh mah. Nyicipin dilepein lagi, dikeluarin. Nyicipin dilepein, dikeluarin lagi nggak apa-apa. Kalau memang indal hajah, memang dibutuhkan, memang dia takut keasinan. Ini buat jamu tamu, dia buat menjamu orang buka puasa, dia bikin bukber di rumahnya, nggak biasa masak, takut keasinan, takut kurang asin dan sebagainya, dicicipin, habis itu sampai di lidah dilepein lagi nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi kalau dia nggak butuh, nggak apa-apa, tiba-tiba dia nyicipin, bukan tukang masak, nggak dibutuhkan, nyicipin, makruh. Nyicipin walaupun dilepein lagi, dikeluarin lagi tetap makruh karena tidak dibutuhkan, dia nggak perlu, nggak ada hajat. Ya setiap masakan yang dia masak, walaupun beberapa jenis nggak masalah. Tapi tetap dikeluarin, tetap dibuang, dilepein ya. Nggak langsung cicipin, langsung ditelan habis itu. Baik, ada lagi kurang 5 menit nih, jam 10 kurang 5 menit. Mungkin ada waktu 5 menit lagi atau sudah cukup jelas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mandi, terus mau keramas, asar, dan kita mau ambil darah, cek darah, batal atau enggak? Makasih. Mau cek darah, ngambil darah enggak membatalkan. Jadi diambil darah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa dan juga tidak makruh karena memang ada dibutuhkan hajat dan tidak melemahkan badan. Lain sama bekam. Kalau bekam hijama kan banyak yang diambil tuh, bikin badan lemes. Yang tadi sebelumnya apa? Mandi. Keramas kan itu tadi sudah. Kalau bukan mandi yang masyru nggak boleh, nggak usah mandi, nggak usah keramas. Kalau mandi yang masyru yang disyariatkan, mandi wajib atau mandi sunnah. Seperti orang laki mau hadir sholat Jumat itu mandi sunnah. Mandi yang wajib ya mandi hadat. Itu nggak apa-apa. Tetapi kalau bukan mandi yang wajib, bukan mandi yang sunnah, udah setengah badan aja karena memang diperlukan. Tapi afdalnya nggak usah mandi. Mandinya nanti setelah maghrib atau sebelum subuh tadi. Mandi untuk dingin-dinginan adem-ademan makruh. Dan itu sunnah mandi sebelum sholat tarawih. Di Hadramut sampai sekarang itu diamal dan banyak juga sudah ulama-ulama di sini mengamalkan. Jadi sunnah mandi setiap malam sebelum kita sholat tarawih. Sunnah itu. Sunnah mandi setiap malam di bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat tarawih. Sunnah mandi biar segar, biar semangat sholat tarawihnya. Biar semangat, biar nggak loyo. Biar nggak loyo sholat tarawih, biar fresh. Biar fresh sholat tarawihnya, maka disunahkan mandi setiap malam di bulan Ramadan sebelum kita sholat tarawih. Nah sekarang di kita jarang, apalagi sholat tarawihnya kan awal isya ya. Habis buka langsung ke masjid sholat tarawih. Kapan mandinya? Sunnah itu mandi setiap malam di bulan Ramadan. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ada lagi? Ada lagi Bu? Yang terakhir Hajar Asepin. Kalau umpamanya kita minum obat sudah menahun. Minum obat? Oh ya menahun, ya sudah menahun. Itu minum obatnya kan per 10 jam. Per 10 jam. Itu bagaimana caranya sama bagaimana kalau umpamanya kita berobat untuk masukkan sesuatu. Ya kita tanya dokter muslim dan adil. Adil itu yang enggak berbuat dosa besar, bukan pelaku dosa besar, bukan tukang maksiat, bukan tukang pelaku dosa-dosa. Itu dokternya muslim yang taat. Dokter muslim yang taat, yang adil. Malam yartakib kabira walam yusirra ala saghira. Dokter yang taat beribadah, yang soleh. Kita tanya, ini kalau ditunda minum obatnya buka sama sahur kira-kira gimana nih? Kalau memang boleh, bagus ya nggak apa-apa. Kalau memang kita tidak apa istilahnya nggak butuh banget, atau kita memang tidak diperlukan banget. Tapi kalau memang urgent banget, kalau nggak minum 10 jam bakal mati, itu baru dia nggak puasa. Ini harus diminum 2-3 jam, per 2 jam, per 3 jam. Kalau nggak minum bakal mati, nah itu baru. Yang ngomong dokter muslim, yang taat beribadah, yang soleh, baru kita taatin. Kita nggak puasa, nanti kita qadha di hari yang lain di luar Ramadan. Kalau memang urgent banget, penting banget, harus minum obat per 2 jam, per 3 jam, per 5 jam. Tapi kalau memang masih bisa ditunda, subuh sama berbuka, ya kita minumnya subuh sama ketika berbuka minum obatnya. Kalau memang diperlukan banget, penting banget, dan masih bisa ditunda. Tapi kalau nggak bisa ditunda, penting banget, soalnya masalahnya nyawa nih. Urusan nyawa nggak bisa ketolong, harus juga per 2 jam, per 3 jam, baru itu kita nggak berpuasa karena ada udzur syar'i, yang diperbolehkan oleh syariat atau oleh agama. Baik, mungkin hanya ini saja yang kita bahas di malam hari ini, karena waktu juga sudah larut malam. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan persiapan di dalam hati dan jiwa kita untuk menghadapi Ramadan, dan khususnya yang terdekat untuk menghadapi malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari segala sifat-sifat yang tercela,
dari riya, dari ujub, dari dengki, dendam, dari kebencian kepada siapapun saudara-saudara kita, agar di malam nisfu kita layak mendapatkan ampunan Allah, pantas mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Rabb dari segala dengki, dendam, kebencian terhadap saudara-saudara kami. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kami taufik, pertolongan darimu, kekuatan darimu ya Allah, untuk melaksanakan perintahmu dan perintah kekasihmu Nabi Muhammad, untuk meninggalkan larangan-laranganmu dan larangan-larangan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma kama balaghana Sya'ban faballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wahfazna minal haram wal atham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya